Karena dimekarkan tidak ada perubahan. Betul. Itu aja. Itu aja. Ya. Ini udah satu provinsi, kok masih wajahnya sebagai wajah kabupaten. Iya. Ini kan menjadi koleksian ke depan supaya memang ya masyarakat juga bisa menilai gitu loh. Betul. Bahwa ketika satu provinsi ya berwajah provinsi dong. Iya. Kalau nggak ada perubahan ya untuk apa juga Ya, untuk ada. apa? Itu perlu menjadi satu perhatian dalam hal ini karena kita lihat ya, tadi kita lihat ada juga kabupaten yang jumlah penduduknya juga kadang-kadang tidak signifikan. Iya, tapi mau dimekarkan. Tapi dimekarkan gitu. Ya, sehingga apa? Tanda kutip ya, dia punya suara 2.000 aja bisa anggota DPRD, Pak. Cuma 2.000. Iya, bisa anggota DPRD. Iya, karena jumlah penduduknya sedikit ya. Setelah kita lihat berjalan 5-10 tahun, kita lihat begini. Kabupaten berwajah kecamatan. Ya, ya. Ya kan? Dan provinsi berwajah kabupaten. Ya. Ya kan? Karena kadang-kadang kan kalau kita berkunjung ke salah satu daerah, kita lihat bagus banget sih pemandangannya. Iya. Tapi masyarakat di situ nggak pernah mempertimbangkan bahwa itu bisa menjadikan uang gitu loh. Betul. Sekaranglah waktunya. Saya memberi penghargaan, ini perlu kita hidupkan. Tahun depan kita akan buat lagi. Selamat kepada Bapak Ibu, penerima Nawacita Award tahun 2022. Semoga menjadi inspirasi dan dorongan bagi generasi bangsa menuju Indonesia Maju 2045. Pemirsa Nawacita Politik TV, kembali ketemu dengan saya, Oto Lijebua dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio hadir tamu saya, Bang Sarman Simanjorang. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Pak Jibua. Apa kabar? Sehat? Sehat selalu. Terima kasih. Diskusi kita di hari ini dengan topik pemekaran, ya. Bang Sarman, Ya. ini kan sudah sejak Pak Presiden Jokowi sudah tidak ada lagi pemekaran, baik kabupaten kota maupun provinsi. Sebagai salah satu direktur eksekutif Apkasi, tentu Pak Sarman banyak berkomunikasi dengan kepala di daerah. Seperti apa sebenarnya semangat daripada pemekaran sekarang ini? Ya, jadi kalau kita lihat mengapa pemerintah dulu membuat suatu kebijakan, Ya. memekarkan suatu daerah. Tujuannya adalah pertama untuk mengejar ketertinggalan daerah itu, Ya. supaya cepat maju. Ya. Ya, setelah dipelajari dari sisi luas wilayah, Ya. jumlah penduduk, kemudian juga kondisi real daripada daerah tersebut dengan kondisi pada saat itu yang boleh dikatakan dalam perjalanannya lambat perkembangannya. Ya. Ya, karena kita tahu bahwa banyak daerah-daerah kita, apakah itu kabupaten maupun provinsi yang memang bisa dibayangkan itu walaupun seorang gubernur menjabat 5 tahun, Ya. belum tentu dia sampai pernah berkunjung ke satu kabupaten, provinsinya atau kabupatennya itu, karena saking luasnya daripada wilayah itu, sehingga memang pemekaran itu menjadi salah satu jalan keluar bagaimana untuk mempercepat proses pembangunan di satu daerah dalam hal ini. Nah, setelah itu memang kita lihat sudah cukup lama. Ya. Pemerintah membuat moratorium, tidak ada lagi yang namanya pemekaran. Pemekaran. Tapi baru-baru ini kan Pak Jokowi ya memekarkan Papua dari 2 provinsi saat ini menjadi 6 provinsi. Ya, tentu tujuannya juga pasti mengarah bagaimana supaya percepatan pembangunan berbagai sektor di tanah Papua ini lebih cepat lagi dalam hal ini. Jadi kita belum tahu nih apakah nanti pemerintah juga akan katakanlah mencabut moratorium, memekarkan lagi daerah-daerah lain, kita belum tahu dalam hal ini. Tapi memang yang akhir-akhir ini sempat waktu itu muncul ke permukaan adalah wacana pemekaran Sumatera Utara. Ya, yaitu yang namanya Protap, Provinsi Tapanuli. Waktu itu sudah sempat saya lihat terpendam, tapi akhir-akhir ini muncul lagi saya lihat nih. Ya, apakah memang sudah ada lampu hijau? Saya belum tahu dalam hal ini. Tapi memang kalau kita lihat
dari sisi luasnya, ya memang masih sangat wajar Sumut itu dimekarkan lagi. Ya, termasuk sebenarnya Provinsi Kepulauan Nias. Termasuk Nias. Nias juga dulu kalau tidak salah itu sudah masuk, hampir. ya, Sudah masuk hampir. juga dalam pemekaran, Ya. karena kalau tidak salah bahwa sebuah provinsi ingin dimekarkan itu minimal terdiri dari lima kabupaten kota. Jadi dan Nias sudah memenuhi itu. Ya, ada kotanya satu Ada dalam kota hal satu. ini. Itu syaratnya, dan Iya. saya rasa Nias juga sudah memenuhi syarat. Sudah. Kemudian Protap juga sudah memenuhi syarat. Ya. Cuman kapan itu akan diwujudkan, kita tunggulah Kita dalam hal tunggu. ini. Karena begini, Nias misalnya, Nias ini sebuah pulau Kepulauan. yang sangat jauh dari Medan. Betul. Dalam hal ini. Jadi dari sisi transportasi juga cukup lumayan. Ya. Kemudian juga dari sisi ekonomi juga, karena memang konektivitasnya juga Betul. masih belum lancar, sehingga Ya. kita lihat bahwa perkembangan Nias juga belum maksimal dalam Ya. hal ini. Sehingga kalau dijadikan menjadi sebuah provinsi, saya rasa itu juga menjadi salah satu solusi untuk mempercepat berbagai pembangunan di Nias Ya. dalam hal ini. Apalagi saya lihat sebenarnya Nias ini sangat layak dijual ke tingkat dunia. Ya. Karena keindahan pantai yang Ya. cukup bagus, dan potensi alamnya dan potensi perikanannya, sumber daya lautnya juga cukup bagus dalam hal Cukup ini. bagus. Tapi nggak bisa maksimal karena ya masih dikelola oleh Kabupaten kota. dalam hal Ya, ini. ya, ya. Nah, Protap juga saya lihat seperti itu. Ya. Karena kita lihat luas wilayah itu sangat luas. ya, sangat luas sekali. Jadi itu juga layak juga dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mempercepat kemajuan daerah itu. Gitu. Ya. Nah, kita melihat memang kan tujuan pemekaran ini kan untuk mempercepat ya pembangunan daerah, dan juga untuk bisa mengukur rentang kendali secara administratif ya. Nah, memang kita melihat sudah beberapa ini kabupaten kota dimekarkan lah. Terus juga provinsi. Provinsi dari 33 sekarang sudah menjadi 38. Nah, Ya. menurut Bang Sarman, apakah tujuan pemekaran ini sudah terwujud sekarang dari beberapa daerah yang sudah dimekarkan ini, baik di kabupaten kota maupun provinsi? Iya, jadi gini ya, jujur saya lihat memang ada yang boleh dikatakan bahwa setelah dimekarkan perkembangannya signifikan ada. Oke. Katakanlah contoh misalnya seperti Gorontalo ya. Ya. Gorontalo itu kebetulan waktu itu kan gubernurnya itu adalah dari latar belakang pengusaha waktu itu, Ya. Pak Fadil Muhammad Fadil Muhammad. misalnya. Jadi beliau itu transportasinya dibangun. Bahkan kalau nggak salah waktu itu sempat subsidi penerbangan Ya. ya dari Jakarta ke Gorontalo, kalaupun uangnya kurang itu disubsidi oleh pemerintah. Nah ini kan supaya apa? Meyakinkan pengusaha, meyakinkan investor. Nah, kemudian beliau juga menjadikan Gorontalo itu menjadi lumbung jagung, kalau tidak Ya. salah. Jadi ada satu perubahan. Tapi saya lihat ada juga provinsi yang dimekarkan belum maksimal. Belum maksimal ya. Belum maksimal. Nah, ini kan sangat dibutuhkan memang inovasi, kreativitas daripada kepala-kepala daerah itu. Artinya kalau misalnya hanya bertumpu kepada APBN Ya. atau mungkin jauh dari pemerintah pusat, saya rasa kalau hanya bertumpu ke situ, saya rasa juga akan lambat. Tapi bagaimana melakukan inovasi, kreativitas dengan apa? Dengan mendatangkan calon-calon investor. Ya. Menggali potensi sumber daya alam yang ada di sana. Ya. Ya contoh misalnya saat ini Maluku Utara itu adalah salah satu pertumbuhan ekonomi di Indonesia paling besar, bahkan di dunia. Karena apa? Mereka punya tambang. Ya. Gitu loh. Nah maksud saya kan pasti seluruh daerah itu memiliki kekayaan alam. Ya. Ya. Apakah itu laut, apakah itu pertanian, apa itu kehutanan atau pertambangan dan lain-lain. Ini kan harus digali. Ya. Harus betul-betul dibuka peluang untuk para pengusaha-pengusaha untuk masuk. Nah, di sini adalah peran-peran daripada kepala daerah dalam hal ini. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada pemekaran itu tercapai.
Jadi jangan misalnya tujuan daripada pemekaran itu hanya bagi-bagi kekuasaan. Bagi-bagi kekuasaan. Jangan. Ya, bertambah bupati, wali Iya, kota, bertambah DPRD. jangan. Tapi harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat Ya. bahwa ketika mereka sudah dimekarkan, ekonomi masyarakat juga semakin bertumbuh, tingkat kemiskinannya semakin berkurang, Ya. tingkat SDM-nya juga semakin membaik, dan tentu pertumbuhan ekonominya juga positif dalam hal Ya. ini, gitu loh. Jadi sehingga apa? Libatkan pelaku usaha lagi dalam hal ini. Ya, ya. Nah, Gitu. melihat geopolitik Indonesia yang begitu luas, terdiri dari ya ribuan pulau lah ya. Beberapa waktu yang lalu kami podcast juga dengan seorang anggota DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, ya, Pak Segatura Lauli. Dia katakan bahwa Apkasi telah berembuk pada saat itu dan mereka mengambil keputusan bahwa untuk mesejahterakan Indonesia ke depan, minimal Indonesia ini ada 50 provinsi. Berarti kalau sekarang sudah 38, maka dibutuhkan 12 lagi provinsi seharusnya. Nah, bagaimana pemandangan? Ya minimal ada protap sama Kepulauan Nias lah. Bertambah 2 kan? Iya, tentu kan pemerintah yang harus melakukan kajian Kajian ya. dan evaluasi. Apakah memang dengan 50 provinsi itu sudah akan mampu menjawab berbagai keterlambatan pembangunan di berbagai daerah dalam hal ini. Ya, karena kita lihat aspirasi itu kan bukan hanya tingkat provinsi ternyata. Betul. Di kabupaten juga banyak juga yang katakanlah meminta dimekarkan. Ya. Ya, contoh yang nggak jauh dari kita lah, Kabupaten Bogor. Bogor ya. Bogor itu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki penduduk paling besar di Indonesia. Oh. Hampir 5 juta dia punya penduduk. Satu kabupaten Satu Bogor. kabupaten Bogor. Dan luasnya itu luas sekali. Gitu loh. Jadi artinya bahwa itu kan salah satu yang perlu dipertimbangkan. Iya, iya. Dari jumlah penduduk, dari luas wilayah. Iya. Kabupaten Tangerang juga begitu. Dengan jumlah 3 juta itu juga masih sangat luas. Ya, jadi saya dulu bisa bayangkan ketika dulu itu Banten itu belum dimekarkan. Iya, seperti apa mengurusnya itu ya? Dari provinsinya di Jawa Barat di Bandung sampai dengan Banten dia punya wilayah. Jadi dulu memang ada yang namanya pembantu gubernur. Oke. Nah, pembantu gubernur wilayah berapa gitu. Itulah dulu yang Karena saking luasnya itu. saking luasnya dalam hal ini. Nah, jadi artinya kita lihat misalnya seperti Provinsi Banten. Ya. Kita rasakan saat ini, Pak. Iya, percepatan Percepatan pembangunan juga hebat sekali. udah hebat sekali. Bahkan yang namanya Kabupaten Tangerang Raya itu Ya. sudah seperti Jakarta. Betul. Itu imbas daripada pemekaran dalam hal Pemekaran. ini. Ya, jadi artinya kalau sampai 50 ya itu biar pemerintah yang menetapkan. Pak. Iya, iya, Ya iya. kan? Ya kan, apalagi kan ada Dewan Pertimbangan Otonomi DPOD. Daerah dalam hal ini. Nah, karena kebetulan juga saya adalah Direktur Eksekutif Apkasi. Ya. Nah, tentu ya kita serahkan kepada kebijakan pemerintah. Kalau alternatif itu menjadi salah satu solusi, kenapa enggak? Ya. Tapi juga kan harus dilihat juga dari sisi kemampuan keuangan Anggaran negara. Keuangan negara ya. Sudah pasti ya. Ya. Setiap pemekaran ada hubungan dengan itu. Karena kalau dibuat suatu daerah baru, daerah otonomi baru, berarti kan konsekuensinya harus ada dana ke sana. Anggaran ya. Dana alokasi umum. Betul, Daunnya pasti. harus ada ke sana dalam Ya. hal ini. Nah, ini kan juga harus diukur daripada kesiapan daripada keuangan negara juga dalam hal ini, Ya. gitu loh. Tapi yang saya katakan tadi sebenarnya ini juga menjadi menjadi masukan juga ya kepada pemimpin daerah ya, bagaimana supaya masalah investasi ini menjadi salah satu juga solusi. Bagaimana mendatangkan investor ke daerah masing-masing dengan memanfaatkan peluang potensi yang ada di kabupaten tersebut. Saya sangat yakin seluruh kabupaten kita ini pasti memiliki keunggulan masing-masing. Nggak mungkin nggak ada. Ya. Apakah itu lautnya, atau pantainya, atau pariwisatanya, ataukah kehutanannya, pertaniannya, tambangnya, dan segala macam dalam hal ini. Apalagi yang namanya Pak Menteri Kementerian Pariwisata Ya. menggerakkan yang namanya desa wisata. Ya. Ya kan? Karena kadang-kadang kan kalau kita berkunjung ke salah satu Daerah. kita lihat bagus banget sih pemandangannya. Iya. Tapi masyarakat di situ nggak pernah mempertimbangkan bahwa itu bisa menjadikan uang gitu loh. Betul. Kita dari lihat, bagus banget nih Air air terjun. terjun ini.
Tapi nggak pernah dipromosikan. Nggak pernah dipromosikan, nggak buat infrastrukturnya. Iya. Ya kan? Tapi kalau dibikin jalannya, apalagi dengan saat ini kan, Iya. untuk mempromosikan sebuah destinasi wisata itu Gampang sekali. Gampang sekali. Iya. Tinggal medsos aja. Betul. Dan kita lihat di daerah-daerah Jogja itu kalau sudah ada di situ salah satu destinasi wisata, di foto di situ orang berbondong-bondong ke sana. Dalam hal ini. Jadi artinya ini kreativitas kepala daerah itu sangat-sangat diperlukan. Sangat Gitu. diperlukan. Jangan bertumbuh hanya daun, tapi bertumbuhlah kepada kekuatan, potensi, keunggulan yang ada di daerah itu, bagaimana itu dijadikan menjadi peluang usaha. Ya, artinya kalau kita melihat kondisi dan keadaan sekarang ini, maka masih dibutuhkanlah pemekaran, katakan provinsi ataupun kabupaten kota ke depan. Ya, memang sangat-sangat Butuhkan. dibutuhkan, tapi memang itu perlu satu evaluasi dan kajian yang matang dari pemerintah, terutama melihat daerah-daerah yang memang pertama jumlah penduduknya cukup padat dan juga cukup luas. Ya. Itu perlu menjadi satu perhatian dalam hal ini, karena kita lihat ada juga kabupaten yang jumlah penduduknya juga kadang-kadang tidak signifikan. Iya, tapi mau dimekarkan. Tapi dimekarkan gitu. Ya, sehingga apa? Tanda kutip ya, dia punya suara 2.000 aja bisa anggota DPRD, Pak. Cuma 2.000. Iya, iya. Bisa anggota pasti. DPRD. Iya, iya. Karena jumlah penduduknya sedikit ya. Sedikit Iya. dalam hal ini. Nah, ini juga menjadi satu pertimbangan juga lah. Sehingga ke depan itu kadang-kadang waktu itu pernah begini Pak Zibua. Ya. Kita pernah waktu itu rame-rame dimekarkan itu, setelah kita lihat berjalan 5-10 tahun, kita lihat begini. Kabupaten berwajah kecamatan. Ya, ya. Ya kan? Dan provinsi berwajah kabupaten. Ya. Karena dimekarkan tidak ada perubahan. Betul. Itu aja. Itu aja. Ya. Ini udah satu provinsi kok masih wajahnya sebagai wajah kabupaten. Iya, iya. Gitu loh. Nah, ini kan menjadi koreksian ke depan supaya memang ya masyarakat juga bisa menilai gitu loh. Betul. Bahwa ketika satu provinsi ya berwajah provinsi dong. Iya. Iya kan? Ada bandaranya, Ya. ada pelabuhannya, ada jalan rayanya layaknya sebagai ibu kota. Betul. Kan begitu. Kalau nggak ada perubahan ya untuk apa juga Untuk ada. apa, gitu. Nah, kita berharap bahwa semua pemekaran yang sudah ada, baik provinsi maupun kabupaten kota, ini akan bermanfaat betul, pembangunan cepat, rentang kendali dan substansi juga boleh terukur dengan baik, dan masyarakat bisa menikmatinya dengan baik. Nah, yang terakhir, Bang Sarman, ini ada beberapa orang tanyakan kepada saya, kalau ketemu Pak Sarman, coba tanya dulu sama beliau itu. Ini kan Sumatera Utara kan akan memasuki pilkada juga 2024. Ya, tentu kita berharap di pemilu depan di Sumatera Utara muncul juga lah orang-orang yang potensi, punya kapasitas dan kemampuan untuk bisa memimpin Sumatera Utara. Nah, Bang Sarman, kira-kira Bang Sarman di 2024 kalau ada yang mendorong, meminta lah majulah sebagai salah satu calon gubernur di Sumatera Utara. Kira-kira bagaimana kesediaannya, Bang? Ya, kalau saya, moto hidup saya itu adalah ya biarlah semua mengalir seperti air aja. Seperti air dalam hal ini, ya kan? Karena Tuhan itu kita sangat yakin. Ya. Tuhan itu sudah punya buku besar. Ya. Pada tahun ini Sudah ada catatan khusus ini itu ya. jadi ini jadi ini, gitu Ya, kan ya. ya. Jadi artinya boleh dikatakan begini, gemgamlah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan tanganmu. Iya. Ya kan, larilah sesuai dengan kemampuan langkahmu. Ya. Ya kan, jadi tidak perlu punya ambisi yang berlebihan. Ya. Tapi kalau memang itu milikmu, Tuhan akan kasih. Itu akan kasih. Dalam hal ini. Jadi hal ini pun seperti itu, ya. Jadi saya juga ya didorong-dorong juga ingin supaya menjadi bupati lah. Iya. Oh, dan di mana? Dairi ya. dan segala macam. Tapi saya berasa begini. Saya saat ini adalah Direktur Eksekutif APKASI. Apkasi. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia. Ya. Saya nggak perlu jadi bupati, biarlah teman saya bupati semua gitu. Ya, sehingga saya nggak perlu mau kemana-mana pun saya tidak tersesat lah, ya kan, karena kenal semua seluruh bupati seluruh Indonesia dalam hal ini. Ya. Nah, ini pun seperti itu. Jadi terima kasih kalau ada yang masyarakat yang mendorong atau menginginkan saya maju di Pilkada Sumatera Utara. Ya. Yang saya katakan tadi, kita ini bukan karir partai politik di dalam hal ini. Jadi biarlah semuanya mengalir seperti air, ya kan. Yang jelas dalam hidup ini kita lakukan yang terbaik, dalam hal ini, ya kan. Kalau memang Tuhan berkehendak,
tidak ada yang bisa Tidak ada untuk yang bisa melarangnya. Itu saja kalau dari Ya, saya. terima kasih ya. Artinya pemirsa Politik TV ini Bang Sarman sudah menyampaikan artinya tidak ada ambisi sama sekali, tetapi kalau memang itu kehendak, masyarakat menginginkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makasih, demikian diskusi saya hari ini dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Maju Nawacita. Yes.